Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Fauzi di channel Fauzi Ganim dan masih tentang seputar studi tour yang ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu kebijakan larangan atau himbauan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan studi tour. Dan korban pertama dari kebijakan tersebut adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok yang tetap melaksanakan studi tour ke Jawa Bali minggu ini masih berlangsung ya sampai tanggal 28 Februari. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah mengeluarkan dan mengutus sekretaris daerah untuk meminta pihak terkait mencopot atau memberhentikan Kepala Sekolah SMA 6 Depok dari jabatannya karena tidak mengindahkan himbauan surat edaran dari PJ Gubernur ya B. Mahmudin sebelumnya. Nah, menurut Deddy Mulyadi, ternyata selain persoalan dari studi tour yang sering dilakukan di SMA ataupun SMK di Jawa Barat, ternyata masih ada keberatan-keberatan dari orang tua yang Deddy Mulyadi dapati, yaitu tradisi wisuda TK sampai SMP. Ya, karena studi tour ini bukan hanya bukan hanya dilakukan oleh SMA dan SMK, bahkan dari tingkat TK, SD, SMP juga ada studi tour atau ada juga namanya perpisahan. Dan perpisahannya juga ini kalau sekolah-sekolah yang memang berani itu bisa jauh ya. SMP bisa ke Jogja, SMA bisa ke SD bisa TK, SD bisa ke Bandung ya dari jauh Jakarta ke Bandung atau sebaliknya dari Bandung bisa ke Jakarta atau bisa langsung juga ke Jogja ada. Dan SMP juga ada yang sampai ke Bali gitu ya. Nah, gubernur ini tetap dalam segmen ulas berita. Saya mengutip dari ayobandung.com. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana mengevaluasi berbagai kegiatan pendidikan di sekolah, termasuk tradisi wisuda bagi siswa TK hingga SMP. Menurutnya, praktek ini tidak memiliki relevansi yang jelas dan justru membebani sebagian orang tua secara finansial. Dalam unggahan video di akun Instagram Deddy Mulyadi 71, ia menyoroti tren sekolah yang mengadakan wisuda layaknya perayaan pernikahan, bahkan untuk jenjang pendidikan dasar, gitu ya. Ada pertanyaan Kang Deddy, kalau TK, SD, SMP bagaimana? Masih tuh kegiatannya dilaksanakan studi tour, kenaikan kelas dibikin wisuda-wisuda, kelulusan dibikin seperti pesta kawinan, kata Deddy. Deddy menilai bahwa wisuda di tingkat TK dan SD tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ia juga menyoroti beberapa kegiatan sekolah yang dianggapnya kurang masuk akal dan tidak mendukung perkembangan anak secara optimal. Untuk itu, ia berencana mengadakan diskusi dengan para bupati dan wali kota di Jawa Barat guna mencari solusi terbaik dalam mengelola sistem pendidikan di tingkat kabupaten kota. Saya katakan TK, SD, SMP itu kewenangan pengelolaan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan nanti saya akan mengajak para bupati wali kota untuk bikin komitmen bersama, ujar Dedi. Nah, jadi kalau melihat dari berita ini, ada sebuah masukan dari mungkin orang tua di tingkat TK, SD, SMP yang mempertanyakan kemarin sudah ditindak tegas terkait dengan studi tour SMA SMK. Lalu bagaimana untuk tingkat bawahnya yaitu TK, SD, SMP? Nah, menurut Deddy Mulyadi bahwa di tingkat dasar itu tanggung jawab dari pemerintah kota kabupaten di dinas pendidikannya, bukan tanggung jawab Pemprov Jawa Barat. Namun ia akan mengajak bupati dan wali kota untuk duduk bareng berdiskusi mencari solusi terbaik dari persoalan dan fenomena terkait dengan studi tour atau wisuda-wisudaan ini. Karena memang nggak fair juga ketika yang dilarang itu adalah SMA, SMK saja. Karena eh,
Di level lainnya juga sama sering sering menjalankan atau melaksanakan yang namanya studi tour itu, dan itu juga sangat membebani orang tua karena angka dan nominalnya sama aja kalau destinasinya itu sama gitu ya. Misalkan ke Jogja baik SMP ataupun SMA sama aja harganya nggak jauh beda. Nah, eee, saya dalam hal ini menilai Gubernur Deddy Mulyadi ini menilai dari sisi kondisi orang tua yang sangat berat. Seringkali saya juga mengatakan bahwa kondisi masyarakat di, Jawa Barat, orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri ini tidak semuanya dalam kondisi ekonomi yang mampu. Banyak juga yang dalam kondisi yang kurang mampu atau tidak mampu gitu ya. Untuk kehidupan sehari-harinya pun sulit. Ditambah ketika terjadi studi tour itu, maka kebutuhannya jauh sangat besar meningkat. Setiap siswa yang mengikuti studi tour itu pasti selalu di atas 1 juta. Bahkan udah tidak ada hanya 1 juta, bisa 1,5 juta lebih. Karena saya juga pelaku pariwisata tahu gitu ya. Nah, bagaimana? Belum uang jajan, uang makan, maksudnya jajan dia keberangkatan, nanti dia juga pengen beli oleh-oleh seperti itu ya. Itu bisa habis di atas 2-3 juta per siswa. Nah, sedangkan masyarakat yang kurang mampu itu tentu tidak memiliki dana yang cukup besar ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya solusi yang paling cepat adalah pinjol dan bank keliling atau bank emok. Nah, ketika orang tuanya sudah terlilit hutang, harus pinjam harus pinjam sana, pinjam sini. Akhirnya apa? Nanti di tahun berikutnya, hal yang terjadi itu hal yang kemudian terjadi sama. Apa? Banyak orang tua yang tidak mampu melunasi iuran sekolah ataupun bayaran hal tersebut dan ijazahnya harus ditahan oleh pihak sekolah. Ya, pihak sekolah banyak sekali saat ini di Jawa Barat itu yang menahan ijazah siswa karena siswa tersebut belum menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang harus dibayar, seperti salah satunya adalah pembayaran untuk wisuda, pembayaran untuk studi tour, ya. Ini yang selalu terjadi dan polemik yang selalu terulang di masyarakat. Nah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak mau ini menjadi persoalan yang selalu terulang di setiap tahunnya di Jawa Barat dengan cara apa? Dengan cara menindak tegas dan mengimbau kepada seluruh sekolah yang dimulai dari SMA, SMK yang memang menjadi tanggung jawabnya di Provinsi Jawa Barat untuk tidak menyelenggarakan studi tour. Kalaupun mau menyelenggarakan studi tour itu dalam kota saja di Jawa Barat yang budgetnya mungkin masih bisa realistis dicari oleh orang tua siswa. Nah, seperti itu ya. Dan ini akan nanti didiskusikan lagi untuk bisa menyeluruh di Jawa Barat itu tidak hanya SMA dan SMK, tapi juga dari tingkat TK, SD, dan SMP. Seperti itu ya, teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus. Kita akan menuju 10.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.